Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku di Cari Podcast, juga di YouTubeku Kenapa? Nah, kali ini aku kedatangan tamu lagi nih yang nun jauh di sana ada Rini Hairani. Halo Rini. Halo Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ya. Waalaikumsalam. Pagi, ini pagi di Indonesia. Oke, sehat Rin? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Oke, teman-teman, Rini ini sama dengan temanku yang udah jadi tamu podcast sebelumnya, Roni Baskara. Mereka sama-sama menempuh pendidikan di Taiwan sana. Tapi aku pengen tahu sebenarnya mungkin ada perspektif yang berbeda yang dialami Rini yang tentu berbeda dengan apa yang sudah disampaikan Roni. Kemarin waktu aku Rin jadi tamu podcastku dong ya. Terus dia bilang gini loh, Bu kan kemarin Mas Roni udah gitu. Ya tapi pasti setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Kita dengar cerita Rini Hairani ya, Oke. temanku yang pernah kuliah di Taiwan. Jadi Rin dulu kamu kuliahnya di mana kalau boleh cerita? Sama kayak Roni Ibu di Furen University di Taiwan. Itu jurusannya apa? Jadi itu kayak apa ya? 5 bulannya dari program studi di Jakarta, terus elektifnya sih marketing. Jadi di sana kita belajar marketing manajemen gitu. Jadi lebih fokus ke marketingnya Bu. Kita belajar marketing strategi, kemudian digital marketing, pokoknya tentang marketing gitu. Karena memang waktu itu mengambil elektifnya tentang marketing Bu. Oh, marketing ya. Oh, gitu ya. Oke. Iya. Sebenarnya dari kan kita banyak ya, Rin. Ini kan kita bicara beasiswa ya dari kantor. Kan sebenarnya kalau penawaran dari kantor tuh banyak gitu ya. Mungkin apa yang membuat Rini terus tertarik untuk aku mau deh kuliah lagi S2 di Taiwan itu apa yang menarik dari kuliah di Taiwan? Oh ya, jadi waktu itu saya mutasi ke Bali ya Bu ya gitu. Nah karena kan saya home base-nya tuh di Kota Baru. Jadi kalau ke Bali tuh kayak jauh banget. Pertama tuh niatnya ingin mendekat gitu, ingin melarikan diri gitu. Jadi nggak lurus banget ya niat awalnya. Nah, Terus selain itu juga 2017 waktu itu udah lulus S1, habis itu bingung nih mau ngapain lagi ya gitu. Terus abis itu ada tawaran dari Pelindo, dari kantor kita, maaf nyebut mm-mm. brand. Habis itu saya mikir bahwa ini kayaknya challenging sih. Saya kan orangnya introvert ya Bu ya, kayaknya marketing tuh jauh banget sih dari saya yang cenderung pendiam, kemudian gimana cara jualan, kemudian ada tawaran itu, kemudian ada programnya 5 bulan, sekitar 6 bulan lah di Taiwan. Saya cobalah daftar, akhirnya rezeki deh gitu. Nggak Mm-mm. nyangka juga sih sebenarnya. Mm-mm. Akhirnya bisa belajar marketing. Challenging sih untuk saya Bu. Saya kebetulan suka lah apa ya, menguji diri nih, bisa Nah, nggak sih kayak gini gitu. gitu ya. Triggernya itu Dulu sih Bu. S1-nya apa Rin dulu? Satunya administrasi bisnis di Tanjung Perak Administrasi juga. bisnis di Di Setiamak, Oh, di Barunamati Bu. Setiamak Barnawati Di Surabaya ya. yayasannya perusahaan juga sih. Administrasi bisnis sebenarnya masih linear ya. Ketika bisnis itu kan pasti kita bicara marketing juga kan ya. Iya, iya Iya kan? manajemen juga ya Bu. Jadi saya Sama-sama emang ya. suka banget Bu beasiswa. Jadi kalau ada beasiswa-beasiswa gitu, saya tertarik gitu. Ah, ah, Karena dulu mimpi juga sih kayak bisa nggak ya keluar negeri. Jadi ini first time Bu bisa mm, go to mm, abroad gitu. Bisa mm, nggak ya keluar negeri, cuman biayanya nggak dari sendiri gitu. mm. Emang suka banget ya mimpi Eh, gitu. gitu ya, karena challenging gitu ya. Eh, Iya. Waktu ketika ada penawaran, terus apa? Tentunya kan kayak Rini, terus teman-teman pasti punya apa ya istilahnya kerangka sendiri ya tentang Taiwan sebelumnya loh, sebelum kita benar-benar berangkat ke Taiwan itu pasti Rini kan udah sounding dulu tuh, oh Taiwan tuh begini begini begini. Eh, Apa sih sebenarnya yang kebayang di pikirannya Rini ya, mungkin juga teman-teman yang satu grup dari Portizen Taiwan ini tentang Taiwan sebenarnya apa yang kebayang gitu loh. Nah, setelah tahu kampusnya kan Furen Catholic University ya Bu ya. Dengan jelas gitu mereka menyebutkan mohon maaf agama gitu ya Katolik. Saya takutnya bisa nggak ya di sana pakai jilbab? Itu sih yang sebenarnya saya pikirin pertama. Oke, oke. Duh gimana ya kalau seandainya nggak boleh pakai jilbab gitu? Mm-mm. Itu sebenarnya yang bayangan saya awalnya kayak nggak bisa ya nggak bisa pakai jilbab. Duh kalau nggak bisa gimana dong? Terus kayaknya
gampang nggak ya nemu tempat sholat, makanan halal. Itu sih kekhawatiran saya awalnya. Kalau sistem belajar insya Allah kita bisa mengikuti lah ya Bu, karena mungkin masih di Asia, mungkin ya kayak kurang lebih aja gitu. Karena saya tahu juga Indonesia kualitas pendidikannya juga nggak kalah gitu. Cuman lebih ke apa ya, saya takutnya ada culture shock sih dari agama, dari saya gimana beradaptasi untuk sehari-hari. Itu sih Bu, kayak takutnya yang pertama itu karena kampusnya Katolik gitu, bisa nggak ya pakai jilbab? Ternyata bisa gitu. Jadi awalnya gambaran saya tuh mikir kan gimana untuk survive hidup biasa aja dulu di sana. Tapi setelah sampai di Taiwan, pupus sudah semua kekhawatiran itu ya berarti? Ya, ternyata waktu itu sempat sharing-sharing juga sih sama dosen yang waktu itu ngantar ke sana. Ternyata bisa gitu, mereka masyarakat Taiwan juga sangat toleransi ya Bu terkait agama, bahkan mereka lebih ke itu hak kalian gitu, nggak menanyakan juga, menghargai lah Bu. Jadi mereka yang nggak apa-apa lihat kita pakai jilbab gitu, meskipun memang hanya ada 1-2 ya Bu, yang mungkin mahasiswa lain yang pakai jilbab saya temui itu mungkin kayak dari Malaysia gitu kan, mereka pakai jilbab juga ya Bu. Jadi ada beberapa memang, tapi memang hampir bisa dihitung jari lah. Biasanya kami ketemu cuma di kantin atau di mana gitu, yang lainnya memang mayoritas mereka gitu. Akhirnya mereka menghargai. Kemudian untuk sholat juga sebenarnya bisa-bisa aja, pintar-pintar kita sih Bu nyari tempat gitu, tapi mereka nggak yang memandang aneh, enggak. Kita biasanya kalau sholat tuh kayak di sudut-sudut ruangan, izin gitu sama dosen, terus kayak di dekat tangga darurat kayak gitu-gitu Bu. Tapi mereka nggak memandang aneh, enggak sih. Mereka menghargai banget dan nggak memasalahkan gitu Bu. Itu sih yang paling penting. Oke. Nah, ini soal kuliah di Taiwan ya sebenarnya. Sebelum Rini berangkat itu udah kebayang nggak sebenarnya pendidikan di Taiwan, pendidikan sektor pendidikan ya khususnya kalau kita mau lanjut S2 itu seperti apa gitu, udah ada kebayang? Maksudnya ternyata di kayak kemarin hari ini yang baru upload ya di Kenapa itu Mas Doni itu di Monash University. Jadi dia tuh sudah S2 di Indonesia, kemudian dia ngambil lagi S2 di Australia. Nah, itu dia bilang bahwa perbedaannya culture study-nya kental banget. Jadi misalnya gini, kalau di kita kebiasaan mahasiswa kita termasuk saya ya, artinya sistem SKS kita. SKS itu bukan sistem kredit semester tapi sistem kebut semalam. Jadi tugas itu besok mau dikumpulin, kita malam ini nih baru ini. Kalau di sana tuh nggak seperti itu kata dia gitu. Jadi sudah benar-benar terstruktur ya. Kamu tanggal sekiannya ada tugas apa, kemudian apa yang harus kamu lakukan, begitulah. Nah, apakah di Taiwan juga begitu, Rin? Nah, kebetulan karena kami kan khusus ya Bu ya, maksudnya kami waktu itu di kelas tuh khusus untuk yang mahasiswa Indonesia aja, walaupun satu lantai dengan mahasiswa internasional lain. Jadi kalau untuk pengumpulan tugas sih memang mereka sudah menjadwalkan, cuman saya kurang tahu gitu jadinya di kelas lain apakah gitu juga atau enggak. Cuman lebih ke kalau berbicara tentang apa ya, study culture-nya, saya melihat tuh perpustakaan mereka tuh buka sampai tengah malam gitu Bu, dan mereka dengan apa ya, antusiasnya dan kayak nggak pernah capek untuk belajar gitu. Jadi saya amazed aja sih, kok bisa ya orang-orang sini belajar tuh jadi hobi gitu. Dan kayak nggak sedikit, jadi kayak semuanya tuh suka walaupun hujan-hujan gitu, walaupun sudah malam mereka senang ke perpustakaan. Jadi perpustakaannya buka sampai malam gitu. Jadi kita juga ya wah seneng ya, jadi apa ya, euforia belajarnya juga ngikut gitu. Jadi akhirnya saya juga betah untuk standby di perpustakaan gitu. Itu sih yang saya lebih ngerasa gitu, mereka kayak belajar tuh kayak jadi hobi ya gitu. Seneng banget. Seneng gitu ya. Itu sih kayaknya yang kayak mereka tuh apa ya, agak beda mungkin ya daripada kita yang yang mungkin bisa disimpulkan kalau kebut semalam kan berarti kita hanya fokus untuk semalam itu aja gitu. Tapi saya kurang tahu sih sebenarnya mereka apakah memang banyak tugas atau gimana jadi harus sampai tengah malam banget standby di perpustakaan, atau memang itu hanya bentuk refreshing, belajarnya refreshing gitu. Bisa jadi sih Bu. Terus ada lagi teman saya tuh sempat deket gitulah sama orang Taiwan. Jadi dia tuh cerita kalau teman dekatnya ini nih kalau belajar itu tuh memang yang totalitas, yang bener-bener fokus gitu, nggak yang kayak kita apa ya, yang niat banget lah mereka tuh Bu, pokoknya. Niatnya tuh gimana maksudnya? Niatnya maksudnya gimana?
eh apa ya, pokoknya tuh kayak sampai capek banget Bu, baru berhenti belajar gitu Bu. Kalau kita kan ya Oh. udah misalnya, oh sehari udah berapa jam ya udahlah habis itu main gitu. Kalau mereka enggak gitu Bu. Sampai aku nih nggak bisa, misalnya teman saya tuh aku nih nggak bisa kontakin dia karena dia belajar banget kayak gitu. Belajar banget karena pengen banget pinter dalam bidang ini misalnya. Itu yang Kayak gitu. orang Wah, itu orang yang emas Taiwan banget. asli ya? Ya, orang Taiwan asli. Kebetulan teman saya itu cowok, jadi dia dekat sama itu. Jadi apa ya, melihat gitu gimana keseharian orang-orang itu, sharing lah gitu. Nggak boleh langsung sih sebenarnya. Tapi akhirnya tahu gimana mereka di rumah di luar dari kampus. Oh, oke, oke, oke. Kalau dari Rini sendiri kan kemarin ngambil marketing ya, Rini ya. Masih ingat nggak Iya. kira-kira di marketing itu mata kuliah apa sih yang paling, tadi kalau Rini kan bilang saya tuh suka ini Bu, suka tantangan gitu. Kira-kira mata kuliah apa sih yang membekas di hati gitu ya? Maksudnya ini challenge banget ini buat saya nih, mata kuliah ini tuh mata kuliah apa tuh, Rin? Kalau yang waktu belajar di Taiwan tuh saya yang paling suka sebenarnya marketing strategi, Bu. Jadi agak beda sih dari yang di Indonesia. Waktu di Indonesia itu belajarnya hanya terkait bisnis-bisnis yang ada di Indonesia aja gitu. Dan ketika di Taiwan itu lebih ke internasional, kita bahkan bahas apa ya, bahas pasar-pasar yang ada di Europe misalnya, nggak cuma di Taiwan aja gitu Bu. Nah itu sih yang bikin asik banget. Terus di mata kuliah itu lebih kayak analisis gitu Bu. Jadi akhirnya kita nggak jualan langsung kalau yang di Taiwan, kita tapi analisis bisnis ini dari sisi marketingnya tuh bedanya sama bisnisnya apa gitu. Terus mereka bersaing, perbedaannya apa, kenapa jadi ini bisa jadi leader, kenapa yang satunya nggak bisa jadi leader gitu. Jadi kayak seru, wah sekedar kayak TikTok, saya kan pernah bahas TikTok ya Bu ya. Jadi kenapa ya TikTok tuh bisa jadi top global gitu, yang bisa dengan apa ya, dengan mudahnya mereka dapat download, pengguna yang mendownload itu sangat banyak, apa yang menarik dari dia gitu, padahal kontennya juga joget-joget aja gitu, ternyata ada banyak sejarah, ada banyak story, ada banyak strategi yang mereka gunakan ketika belajar marketing strategi itu Bu. Jadi kita apa ya, mengkaji satu-satu, membreakdown dengan teori-teorinya, jadi wah keren banget sih kayak gitu. Jadi saya beruntung banget ibaratnya belajar tentang itu. Akhirnya kalau melihat suatu bisnis sukses, saya pasti udah mulai tuh, oh kayaknya aspek ini deh dia yang nonjol banget dan dia bagus banget untuk apa ya, menambahkan nilai di situ gitu. Jadi untuk materi yang saya suka sih, maksudnya apa ya, mata kuliah yang saya suka waktu di Furan itu marketing strategi itu sih Bu. Karena seru banget Marketing kita strategi. belajar tentang apa ya, bisnis di dunia lah. Enggak, walaupun nggak semuanya karena waktu mungkin ya yang terbatas, Ya. cuman akhirnya saya punya apa ya, global overview lah gitu, cara pandangnya sudah beda insya Allah. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Kan S1-nya Rini kan di bisnis ya, Rini ya, administrasi bisnis, tapi yang administrasi ya, yang ya notabene kalau kita lihat judulnya administrasi berarti hanya berkutat kepada dari sisi administrasinya aja ya. Kemudian Ya Bu, terus S2-nya khusus di kepelabuhanan lagi Bu untuk S1-nya, jadi oh memang iya, jadi kita, semakin iya kita speknya banyak bahas, semakin terbatas ya. iya Tapi fokus. khusus gitu ya. Nah, kemudian Rini S2-nya ngambil marketing yang istilahnya lebih global gitu ya. Sebenarnya apa sih? Ini aku sedikit agak ngetes gitu ya. Sebenarnya sebenarnya apa sih yang membedakan bisnis dengan marketing itu apa? Sebenarnya marketing adalah bagian dari bisnis ya Bu ya, tapi waktu S1 karena hanya bisnis gitu kita nggak bahas marketing, jadi marketingnya hanya dikupas sedikit aja gitu Bu, lebih ke manajemennya aja. Dan akhirnya kalau di bisnis kita banyak membahas tentang manajemen lain-lainnya juga. Jadi kayak manajemen SDM-nya juga, operasinya juga. Terus saya juga fokus ke pelabuhanan juga kan Bu, lebih ke apa ya, produknya apa gitu. Nah, kalau marketingnya kemarin itu lebih ke, ternyata di marketing itu ada, misalnya kita bahas kayak strategi marketing, ada 7P gitu. Kita bahas tuh produknya gimana, produk tuh ada banyak strategi juga. Jadi akhirnya walaupun misalnya nih kita mau apa ya, punya bisnis online shop gitu Bu. Nah, sekedar bisnis untuk sendiri aja itu tuh bisa pakai ilmu yang didapat dari marketing strategi itu Bu. Jadi kayak apa ya, itu bagian dari bisnis sih sebenarnya ya Bu ya, karena di bisnis sebenarnya kita nggak cuma bahas marketing aja, tapi ketika
mengkaji lebih lebih dalam tentang marketing itu juga sangat penting dan jadinya lebih kayak khusyuk gitu sih Bu. Iya, tapi saya merasa kalau marketing kayaknya jantungnya bisnis nggak sih Bu, karena dari situ kita bisa untuk gain revenue dan lain-lain gitu. Dari marketing itu sih, walaupun memang yang lainnya juga penting, tapi itu salah satu yang harus jadi concern kita kalau one day kita mau jadi pembisnis atau one day kita diberi kepercayaan untuk menjalankan bisnis gitu. Kalau one day kita punya perusahaan sendiri. Amin ya Bu. Rin, bisa aplikasikan. Mudah-mudahan ya. Rini sama aku kan sama-sama nih ceritanya, cuman bedanya Rini interlokal, aku lokal gitu ya. Jadi S2-nya saya lebih ke dalam negeri, tapi temanku Rini ini dia ke Taiwan gitu. Nah, pada waktu aku kuliah itu, Rin, aku ada beberapa tugas, kemudian ada kewajiban juga untuk membuat jurnal internasional, kemudian tugas akhirnya tentu saja kan tesis ya. Nah, kalau di Rini sendiri gimana? Sama Bu, jadi kita baca jurnal juga, mengerjakan jurnal juga, habis itu tesisnya juga, tapi karena tesisnya waktu itu saya di kampus yang Indonesia, jadi mengambil case-nya juga case yang di Indonesia aja. Jadi untuk yang di Taiwan-nya kita lebih belajar untuk untuk menambah wawasan aja sih Bu sebenarnya. Untuk tugasnya sama Bu, kayak membahas jurnal, kemudian kita lebih karena marketing ya Bu ya, saya kurang tahu sih kalau kita beda ya Bu. Jadi kalau kemarin tuh lebih ke ini sih, lebih ke studi kasus gitu, kita langsung mencari bisnis apa yang mau kita kaji lagi gitu. Misalnya kamu dari Indonesia, kamu mau bawa produk apa, produk lokal Indonesia yang mau kamu bawa ke negara yang di sana belum masuk produk Indonesia. Jadi waktu itu saya berpikiran sama teman-teman sekelompok gitu mau bawa Jeko. Kan Jeko dari Indonesia ya Bu. Kita mau bawa ke Korea. Kayaknya Korea belum punya ya, belum masuk gitu produk kita. Jadi lebih ke itu sih Bu. Walaupun kita nanti melihat lagi teori-teori yang ada di jurnal-jurnal kayak gitu. Terus tapi Bu, lebih ke situ nanti tugasnya kemarin. Tapi ada kewajiban bikin jurnal internasional yang terpublish? Oh, enggak Bu, kewajibannya kemarin jurnal nasional aja. Jadi dari tesis itu, setelah tesisnya di-approve gitu, kami disuruh lagi untuk menyiapkan jurnalnya. Itu aja sih Bu, untuk nasional enggak. Oke. Itu syarat kelulusan kan berarti ya? Iya, syarat kelulusan. Oh gitu ya. Terus untuk tugas-tugas gimana, Rin? Maksudnya tugas-tugas gini, apakah terschedule atau mendadak mungkin dosennya bilang ini hari ini ada tugas ini ya gitu, atau terschedule seperti teman-teman yang di Monash University? Lebih ke terschedule sih sebenarnya Bu. Paling enggak seminggu sebelumnya lah kami udah tahu akan ada tugas apa gitu. Iya. Oh gitu. Oke. Jadi ada spare time lah Bu ya. Persiapan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Iya benar Bu. Iya, menarik banget ya Rin. Ini karena yang di pendidikan yang ditempuh ini memang modelnya adalah perkuliahan yang separuhnya di Indonesia, kemudian separuhnya kita praktek di Taiwan gitu ya. Iya, jadi insya Allah perbincangan kita ini yang part 1 ini teman-teman akan bisa menambah wawasan untuk teman-teman yang pengen nyoba model pembelajaran kuliah S2 yang separuhnya di Indonesia dan separuhnya di Taiwan. Pengen tahu gimana dan di mananya, silakan boleh DM Rini, nanti aku kasih ya IG-nya di kolom komentar, nanti kalian bisa langsung terhubung dengan Rini Hairani. Oke Rini, yang untuk part 1 sampai di sini dulu, nanti kita ketemu lagi untuk bicara masalah culture di Taiwan ya. Oke, siap Ibu. Oke Rini, dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.